Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Hasan. Jadi kami dari kelompok 4 akan memaparkan, sebelumnya kami akan memaparkan sintaks dari website yang kami buat bernama Explora. Selanjutnya nanti kami akan memaparkan websitenya. Nah, pertama dari sintaksnya dulu. Jadi, kami membuat website Explora. Explora ini singkatan dari Explore Indonesia. Jadi, semacam website rekomendasi pariwisata di beberapa kota favorit di Indonesia. Nah, pertama kita membutuhkan library. Ada library Shiny, ini untuk membuat aplikasi web interaktif di RStudio. Terus ada Shiny Dashboard, ini untuk menampilkan dashboard websitenya. Terus ada dplyr, ini untuk manipulasi data seperti pembuatan filter, select, arrange, dan sebagainya. Terus ada ggplot2, ini untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Terus ada plotly, plotly ini untuk membuat grafik interaktif dari ggplot2. Terus ada leaflet, ini untuk menampilkan peta interaktif. Terus ada data, ini untuk menampilkan data dalam bentuk tabel interaktif. Terus ada read safely, ini gunanya untuk membaca data secara aman. Terus memastikan kalau file CSV-nya itu udah terupload dengan aman gitu. Selanjutnya ada UI. UI ini kita perlu dashboard page, ini untuk membuat halaman dashboard. Kita memakai warna biru. Terus ada dashboard header, ini untuk menampilkan nama website kita, yaitu Explora. Dengan font size-nya 20, color-nya putih. Terus selanjutnya ada dashboard sidebar, ini menampilkan menu-menu di dalam websitenya. Jadi ada beranda, dashboard, dataset, peta sebaran, video rekomendasi, jelajahi, dan wishlist. Terus kita juga memakai beberapa icon untuk membuat website kita terlihat hidup dan interaktif. Terus ada filter kota. Filter kota ini sama kayak tadi sebelumnya. Untuk ukuran fontnya kita pakai 20, colornya putih. Terus di sini ada fitur pilih kota, terus ada filter berdasarkan rating. Kemudian ada dashboard body, ini buat halaman dashboardnya ya, untuk mengatur warna-warnanya. Nah, kami mengambil tema warna kuning, itu berarti cerah aja gitu, cerah dan menarik untuk sebuah website rekomendasi pariwisata, karena kan kayak mengajak orang-orang untuk berlibur gitu. Jadi kita memakai tema warna kuning. Ini ada beberapa warna-warna pendukung lainnya kayak kita pakai kuning muda, kuning biasa, terus ada skin blue buat sidebar-nya. Selanjutnya ada tab items, boleh. Lalu selanjutnya itu ada tab item. Tab item ini menampung beberapa tab item lagi. Nah, setiap tab item itu adalah satu halaman tampilan dalam dashboard. Nah, lalu di situ kan ada fluid row, itu tuh baris layout responsif untuk meletakkan box. Nah, di dalam box ini adalah widget berbentuk kotak yang berisi teks dan tombol. Yang pertama ini ada tombol warning, statusnya tuh warning. Ada selamat datang di Explora dengan style color-nya ini pakai hex D84315. Lalu ada button juga di sini, action button start explore, you explore Indonesia gitu. Lalu bawahnya ada tab item, fluid row, total places box sama total place box, user box sama average rating box. Di fluid row ini ada dengan judul top 10 destinasi populer. Yang kedua ada jumlah destinasi per kategori, terus yang terakhir ada distribusi harga tiket masuk. Selanjutnya ada tab item untuk dataset. Lalu di sini tuh ada upload data Anda. Jadi di sini ada box untuk upload file CSV, ada upload tourism, rating, user, sama package. Lalu ada fluid row yang berisi box data destinasi wisata. Nah, di sini juga ada button download data.
Lalu outputnya itu destination underscore table. Lalu selanjutnya ada tab item map. Map ini ada box, isinya adalah peta sebaran destinasi wisata. Di sini ada map, semacam maps gitu untuk persebaran destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada tab item video. Di sini tuh ada rekomendasi tempat wisata di Indonesia, boxnya ini. Lalu kita juga ngambil video rekomendasi ini dari YouTube. Totalnya tuh ada 3. Di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3 yang berisi tentang rekomendasi destinasi wisata yang ada di Indonesia. Tolong ke bawah lagi, Wita. Nah, selanjutnya itu ada Explorer. Di sini tuh ada Fleet Pro box isinya cari destinasi, dan di situ isinya tuh kayak semacam filter gitu untuk mencari tempat-tempat destinasi yang mau kita tuju. Lalu selanjutnya ada tab item wishlist. Nah, wishlist ini tuh kalau kita nemu tempat gitu, suatu tempat yang bagus itu bisa di wishlist. Jadi tahu apa aja sih yang pengen kita datengin dan kunjungin gitu, itu kesimpan di dalam wishlist gitu. Dan ini tulisannya adalah destinasi impian saya. Dan ada action button-nya juga untuk kosongkan semua wishlist. Selanjutnya ada server. Nah ya, silakan. Oke, selanjutnya ada server. Jadi di sini ada reactive value. Ini digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah-ubah sepanjang aplikasi berjalan atau sepanjang aplikasi di run. Jadi di sini datanya itu ada data turis tentang destinasi wisata, ada rating, ada pengguna atau user, ada paket wisata, dan wishlist. Nah, jadi dimuat dari file CSV yang disimpan dalam reactive value. Nah, wishlist ini merupakan list kosong karena nantinya akan digunakan seiring dengan penggunaan web oleh pengguna. Selanjutnya ada observe event. Jadi ketika pengguna mengupload file CSV melalui UI di aplikasi Shiny, nah, observe event ini akan merespon dan memuat data dari file yang diunggah dalam objek reactive value yang tadi. Selanjutnya ada proses data. Jadi di sini fungsi proses data ini untuk memproses data wisata yang sudah dimuat. Nah, ini dengan cara memilih kolom-kolom penting dan memfilter data berdasarkan kriteria yang dipilih oleh pengguna, misalnya rating atau kota wisatanya. Nah, fungsi ini bersifat reaktif karena setiap kali ada perubahan input seperti slider atau pilihan kota, nanti data yang ditampilkan di aplikasi juga akan otomatis diperbarui. Selanjutnya ada observe track turis. Itu ketika misalnya data destinasi wisata ini sudah dimuat, nah observe ini akan memperbarui pilihan kota yang ada di drop down dan pilihan tempat wisata pada input pencarian tempat yang di situ ada place underscore selector, itu nanti akan diinput secara otomatis. Selanjutnya ada output total place box. Jadi ini menampilkan nilai statistiknya. Fungsi render value box ini digunakan untuk menampilkan statistik penting di halaman dashboard kayak total jumlah destinasi, total pengguna, dan rata-rata rating dari destinasi yang sudah terfilter. Nah, ini akan memberikan suatu gambaran singkat yang mudah dibaca tentang data dalam aplikasi Shiny. Selanjutnya, di bagian render property itu di sini ada data yang sudah diproses digunakan untuk membuat grafik menggunakan ggplot2 yang kemudian diubah menjadi interaktif menggunakan Plotly, dan grafik ini menampilkan 10 destinasi wisata teratas berdasarkan rating. Jadi pengguna bisa mengarahkan sendiri kursor bar mereka dalam grafik untuk melihat informasi lebih detail. Selanjutnya di bagian output download data, itu ada di atas kayaknya ya. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengunduh data wisata yang sudah terfilter sebagai file CSV. Nah, nama file yang dihasilkan mencakup tanggal dan kapan pengunduhan dilakukan.
Selanjutnya di bagian output destination map itu di agak ke bawah dikit. Itu menggunakan fitur leaflet di RStudio itu menggunakan peta interaktif ditampilkan di aplikasi. Jadi peta ini menunjukkan marker untuk setiap destinasi wisata yang ada, dan ketika marker diklik, itu informasi tentang tempat tersebut ditampilkan dalam pop-up di website. Nah, selanjutnya tanggal dan waktu. Nah, itu untuk tanggal dan waktu yang output current date time itu untuk menampilkan waktu dan tanggal saat ini yang diperbarui setiap detik. Jadi fitur ini berguna untuk memberikan informasi waktu yang akurat atau secara real time kepada pengguna. Nah, yang terakhir itu ada output destination detail. Nah, jadi ini menampilkan detail lengkap mengenai destinasi wisata yang dipilih oleh pengguna. Jadi pengguna bisa menambahkan destinasi tersebut ke dalam wishlist mereka. Selanjutnya ke bagian wishlist, silakan. Selanjutnya ada handle wishlist. Itu berguna untuk daftar hal-hal yang ingin dimiliki, dikunjungi, atau dilakukan seseorang. Yang pertama itu kita menambahkan item wishlist. Di sini itu ada observe event, input to wishlist, itu untuk membuat blok reaktif yang dijalankan setiap pengguna. Itu menekan tombol dengan input dengan add to wishlist. Terus ada if input place selector wishlist, itu tuh untuk mengecek apakah tempat yang dipilih place selectornya belum ada di wishlist. Selanjutnya ada wishlist. Hasil wishlist ini jika belum ada, maka tempat tersebut tuh ditambahkan ke FV wishlist, yaitu variabel yang aktif. Selanjutnya itu ada penghapusan seluruh wishlist. Jadi ketika tombol wishlist button ini ditekan, semua item itu dihapus dari wishlist. Kemudian ada RV wishlist karakter kosong. Itu tuh untuk mengosongkan wishlist dan membuat jadi vektor karakter kosong. Dan yang ketiga itu menampilkan isi secara dinamis, di mana render UI yang digunakan itu untuk menampilkan UI secara dinamis. Terus jika wishlist FB wishlist ini memiliki isi, maka melakukan labeling untuk setiap place dalam wishlist, membuat blok tiny dashboard yang berisikan tempat atau title sama dengan place, dan tombol hapus. Ada action button juga, itu tombol hapus ID diberikan seperti remove Pantai Kuta dengan spasi diganti underscore. Jadi jika wishlist kosong itu maka ditampilkan teks wishlist kosong dengan warna dan cetak tebal. Terus yang keempat tuh ada hapus satu persatu wishlist, di mana observe ini dilakukan untuk memantau perubahan pada RV wishlist. Rec RV wishlist itu untuk memastikan bahwa wishlist tidak null atau belum melanjutkannya. Ada lively function place, itu untuk setiap item dalam RV wishlist ini buat observe event baru. Jadi observe event baru itu di input, di paste, di remove, itu tuh untuk mendeteksi klik tombol hapus pada item tersebut. Terus RV wishlist juga itu untuk menghapus item tersebut. Dan yang bagian terakhir itu ada bagian terakhir itu ada Shiny App, itu tuh untuk menjalankan aplikasi Shiny dengan UI dan score yang sudah didefinisikan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan coba run aplikasinya. Nah, ini tampilan awal website. Nah, ini tampilan awal website Explore-nya. Sesuai yang tadi kita jelaskan, kita mengambil tema kuning ya.
biar menciptakan suasana yang ceria dan cerah gitu. Terus ini ada menu sidebar-nya. Sidebar ini berisi beberapa menu, ada beranda, dashboard, dataset, peta sebaran, video rekomendasi, jelajahi, wishlist, sama filter kotanya. Nah, di sini kita bisa pilih kota, ada 5 kota ya kurang lebih. Terus terus kita juga bisa filter rating kayak gini. Nah, nanti akan dijelasin sama teman-teman yang lain. Ini untuk berandanya sendiri ada penjelasan awal tentang websitenya, yaitu Explorer sendiri merupakan singkatan dari Explore Indonesia, terus ini merupakan website rekomendasi tempat wisata yang untuk menjelajahi kota-kota favorit di Indonesia. Di antaranya ada Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Jogja. Dan ini selanjutnya mulai dijelaskan mulai dari dashboard. Maaf, Ulan kayak masih di mute ya. Oke, selanjutnya itu ada dashboard. Nah, dashboard ini adalah halaman yang menampilkan statistik dan visualisasi data secara ringkas. Yang pertama itu ada top 10 destinasi populer. Di sini tuh menampilkan 10 destinasi yang paling populer dari dilihat dari ratingnya. Ini kan rating paling atas itu adalah yang bintang 5. Lalu selanjutnya ada destinasi per kategori. Di sini tuh menampilkan ada kategori tempat taman hiburan, budaya, cagar alam, bahari, tempat ibadah, sama pusat perbelanjaan. Lalu coba ke bawah kita ada distribusi harga tiket masuk, itu menampilkan distribusi harga tiket untuk destinasi wisata. Nah, di sini tuh juga ada filternya. Boleh dicoba filternya, Wita, untuk kota Bandung. Nah, untuk kota Bandung sendiri itu harga tiket masuk yang paling tinggi distribusinya itu di kisaran 0 sampai 50.000 ya. Tuh, kalau bisa dilihat harganya tuh 17 ribuan di harga sekitar 20 ribuan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dataset. Nah, di dalam dataset ini kita lihat ada tombol untuk upload file CSV. Nah, di sini ada 4 tombol, yaitu untuk upload place, upload rating, upload user, sama upload package. Jadi untuk penguploadan itu harus sesuai sama file CSV-nya, data-datanya. Nah, itu juga bisa dipencet untuk melakukan mengupload. Package it. Oke. Ya, ini contoh ya. Kalau kita mau mengupload data. Tapi dengan ketentuan ada 4 ini. Bisa dilanjut. Lalu ada show entries, di situ bisa dipilih juga, boleh dipencet kita. Nah, ini kan ada 10. Nah, ini kita juga bisa untuk minta sekitar 25, 50, dan 100. Nah, itu juga bisa untuk download. Coba di download.
Nah, ini bentuknya adalah Excel, bisa dilihat, CSV. Lalu kembali ke app Shiny. Nah, di sini ada search, itu kita bisa ngetik misal Bandung untuk kotanya. Nah, ini akan menampilkan untuk kota-kota Bandung saja. Bisa juga kita search misal museum. Maka akan menampilkan nama place name, yaitu museum-museum saja gitu. Search bar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya kita masuk ke menu dataset, ke menu peta sebaran. Jadi di peta sebaran ini, boleh tolong diklik Wita. Nah, jadi peta sebaran ini menampilkan peta interaktif menggunakan leaflet tadi yang di RStudio. Jadi pengguna ini bisa mengklik marker ini yang ada di sini nih. Boleh tolong diklik. Nah, di sini ada muncul nama tempat wisata dan kategorinya. Misalnya kalau di sini kategorinya taman hiburan dan nama kotanya di sini Kota Bandung dengan rating 4.4. Jadi peta ini tuh mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi terkait tempat wisata yang akan dikunjungi karena sangat lengkap ya, tinggal dipencet aja dan ini petanya juga bisa di zoom in dan zoom out. Jadi langsung bisa ada tombol di sebelah kiri ya, bisa diklik. Nah ini nantinya ada juga sebaran dari kota-kota lainnya selain di Bandung ya. Itu pengguna tinggal digeser-geser aja petanya untuk mencari destinasi wisata yang ingin dikunjungi. Seperti itu. Ada pilihan kotanya juga di sebelah kiri. Nah, nanti tinggal di zoom-zoom aja. Nanti akan keluar seperti yang tadi, ada kategorinya, dan kategori itu berupa nama tempat wisatanya, nama kota destinasinya di mana, dan ratingnya. Tuh, jadi, nah seperti ini. Oke, meta seperti itu. Selanjutnya kita ke video rekomendasi. Jadi di di video rekomendasi ini kami ambil dari sumber videonya dari YouTube. Dan di sini tuh ada format videonya tuh carousel atau putar. Jadi menampilkan yang memungkinkan pengguna ini mudah untuk berpindah dari satu video ke video yang lainnya. Dan nanti di akhir kalau misalnya sudah selesai menonton, dia akan muncul rekomendasi video yang lain gitu. Sama halnya seperti yang di YouTube sih sebetulnya. Dan di sini juga desainnya cukup responsif karena bisa diputar secara full screen atau bisa diputar secara otomatis tergantung penggunanya bagaimana. Dan ini nggak hanya di satu daerah aja ya rekomendasinya. Banyak ada di Jakarta, ada di Bandung, dan lain sebagainya. Jadi pengguna itu sebelum ke tempat wisata, dia bisa melihat dari video rekomendasi ini untuk menentukan mau pergi ke destinasi apa dan di kota mana. Seperti itu. Oke, selanjutnya silakan. Oke, itu mungkin bisa kita jelajahi. Nah, jadi di halaman itu sebenarnya mirip dengan halaman dataset.
tapi dia tuh lebih simple dan fokus pada eksplorasi destinasi wisata. Dengan pengguna yang dapat mendaftarkan destinasi wisata dengan lengkap dan detail seperti nama, kota, kategori, harga tiket, dan rating. Terus pengguna juga itu bisa menambahkan wishlist dengan mengklik love atau gambar hati yang tersedia pada setiap keterangan destinasi. Kayak contohnya ketika kita mencari destinasi, misalnya Taman Ancol, kita bisa klik wishlist, terus kita cari lagi destinasi, misalnya Pulau Pari, dan kita klik wishlist. Nah, lanjut ke halaman wishlist. Nah, jadi di halaman ini tuh menampilkan daftar destinasi yang kita tambahkan di halaman jelajah pada tadi, yang bisa di pengguna tuh bisa dapat melihat semuanya di destinasi jelajahi. Di sini juga, kalau kita ingin di wishlist ini juga, kita tuh bisa menghapus atau membersihkan wishlist dengan klik hapus. Atau kita kalau ingin menghapus semua, kita bisa klik hapus semua. Nah, kalau misalnya wishlist ini belum ada, maka akan terlihat wishlist kosong. Mungkin bisa beranda lagi. Nah, jadi Explora ini atau Explore Indonesia adalah aplikasi web yang menyajikan informasi tentang destinasi wisata di Indonesia. Aplikasi ini tuh memberikan berbagai fitur seperti filter kota, rating, grafik interaktif, peta persebaran destinasi, serta kemampuan untuk mengunggah atau mendownload data. Semua elemen di aplikasi ini tuh dapat diakses dengan mudah dan memberikan pengalaman pengguna yang interaktif dan inovatif. Dan aplikasi ini tuh cocok buat wisatawan atau pengguna yang ingin menemukan tempat wisata yang terbaik di Indonesia dengan fitur-fitur visual dan interaktif yang menarik. Oke. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.